Panas amat. Parah. Gila ini ya cuma untungnya sih panas sih. Kalau hujan kita malah repot ya. Mau syuting gitu kan. Untungnya panas jadi kita masih bisa syuting dan sekarang lagi ada di Sektor apa ya? X. Sektor di Gading X. Serpong. Ya, ini acaranya Aprilia teman-teman. Jadi kita disuruh mencicipi Touareg 660-nya mereka. Sebenarnya kita waktu itu udah first impression ya di dealer ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, mesinnya mati, bener. nggak bisa kontak on, ya udah. Ya kalau itu first impressionnya sebenarnya ada di sini. Nah, teman-teman yang nonton first impression di sini. Nah sekarang kita Langsung menjabarkan apa sih rasanya motor adventure ini. fokus pada reading impressionnya. Yes. Aprilia Touareg 660. Sebelumnya langsung lihat ke highlight berikut ini. Oke teman-teman, ini dia kita sedang meraya menggunakan Aprilia Touareg 660. Ini kita udah di private sirkuitnya Sektor X dan sini juga dipilih-pilih ya. Ternyata sirkuitnya nggak full, jadi hanya beberapa aja. Oke langsung aja kita ngerasain motornya di sini. Yang pasti kita udah pakai riding mode-nya udah off-road, jadi udah semuanya serba off ya. ABS-nya bisa di-offin, TC-nya juga di sini udah off, ATC-nya Aprilia Traction Control. Kemudian off-road ini dia paling powerful dibandingin yang lain. Kita rasain suspensinya. Wah, dia karena dia travelnya panjang gitu ya, tuh ngelewatin gundukan-gundukan itu tuh sama sekali nggak ada bottoming gitu. Suspensinya enak banget, nyaman banget, full adjustable juga. Jadi kalian tuh benar-benar bisa ngatur karakter si suspensinya. Mau yang benar-benar firm banget atau pengen dibikin lembut, di sini semua bisa diatur. Kita lanjut. Tadi kita ngomongin suspensinya ya, yang mana dia lembut banget. Nah depan tuh ada Hari Gravel. Nah, sini karena suspensinya lembut, makanya dia bisa ngeredam semua guncangan dengan sangat-sangat baik gitu ya. Jalan-jalan rusak ini udah makanannya dia banget lah. Kemudian juga karena bannya dual purpose gitu ya, makanya buat yang jalan-jalan gravel dia gripnya masih bagus banget, nggak takut terlalu selip, masih bisa meredam jalan rusak dengan sangat baik. Wih, ini dia kita lewat jalan yang tadi lagi. Oke, ini torsinya ugal-ugalan banget ya guys ya, jadi nggak perlu kita slip kopling, nggak perlu kita mainin kopling banyak-banyak kalau pengen loncat gitu ya, atau cuma sekedar nyalip-nyalip gitu. Itu benar-benar tinggal ngocok gasnya aja. Nah, tinggal dikocok gasnya aja, ini motor langsung melaju kenceng banget. Karena juga dia 2 silinder 660 cc. Kemudian di basic mesinnya sama kayak yang dipakai di RS atau di Tuono gitu ya. Khasnya sama banget, suaranya juga merdu banget, 2 silindernya. Mesin ini di off-road ini udah yang paling ekstrim mesinnya. Motornya cukup ringan, dibelok-belokin ya, karena dia 2 silinder, bobotnya juga nggak nyampe 160, makanya bisa enak banget lah. Walaupun emang karena roda depannya gede gitu ya, jadi si handling stangnya ini sometimes agak kerasa berat, cuma hanya butuh penyesuaian aja sih untuk bisa beradaptasi dan bisa mengontrol si Touareg 660 ini. Dan tadi cuma pakai gigi 1 teman-teman, karena emang sirkuitnya juga kecil. Padahal si Touareg ini udah dibekali dengan quick shifter ya, cuma jadi nggak terlalu kepakai nih, karena hanya main gigi 1, cuma tinggal mainin gas aja dia udah bisa blar. Jadi kita udah nyobain dan rasanya gimana? Gurih-gurih nyoy. Gurih nyoy. Jadi ini sebenarnya kalau di segmennya motor adventure
yang bermesin 700 cc ya. Yoi, medium, medium. Masuknya medium. Hmm. Jadi sebenarnya lawannya dia tuh ada Yamaha Tenere 700. Cuman CB500X juga. masuk kemari. Heeh. Kesan pertama ini enak ya. Dari pertama kali duduk sih yang pasti enak sih ramping ya. Ya. Karena dia kan 2 silinder kok. Ngejepitnya enak. Ngejepitnya enak. Cuma emang setang nih kerasa agak berat karena kan peleknya gede banget. 21 in. 21 in. Jadi beratnya itu karena dia bisa lebih mencengkeram ya. Dan velgnya juga bobotnya berat. Apalagi kan bannya dual purpose nih. Ini bahannya emang kotak-kotaknya Yoi. gede-gede banget. Patternnya gede banget gitu Betul. kan. Terus juga tadi kita nggak ngerasain jok ya. Karena sepanjang jalan kebanyakan berdiri. Yoi. Karena kan berhubung ini sirkuitnya emang teknikal banget. Jadi kalau Nah. duduk tuh pengaruhnya ada keseimbangan. Jadi memang kalau untuk motor off-road ini disarankan untuk berdiri supaya handlingnya lebih enak. Betul. Jadi titik tumpu kita itu benar-benar ada di footstep ya, di tengah gitu. Kalau Bahkan- duduk kan di belakang jadinya mundur. Bahkan ngendalin motor tuh pakai kaki, tekanan kaki, Tekan kanan kiri tapi gitu sambil ya. ngejepit tangki. Nah, ngomong-ngomong soal ngendalin motor, ini kan bobotnya di bawah 200 kilo ya. Yes, 100 180 something lah. sekian lah ya. Itu kurang lebih sih setara sama motorsport 250 cc. Seperti ZX ya salah satunya. Jadi sebenarnya kalau dibilang berat juga enggak juga gitu kan. Untuk ukuran Moge 650 cc. Iya. Makanya handlingnya kita juga asik-asik aja. Iya, apalagi kan tadi kalau di dalam itu ada beberapa sirkuit yang satu tapak gitu ya, Nah, satu line gitu ya. Single line, Single line. terus putar balik ke Nah. ronde. Itu masih mudah gitu ya. Asalkan kita tahu ritmenya lah, ngatur Ya. setengah koplingnya biar motor nggak stall gitu kan. Kita dari tadi pakai gigi satu sih. Iya, karena masih itu pendek-pendek. Dan lebih dominan pakai rem belakang. Dan Iya. buat bandingan-bandingannya enak ya. Enak. Udah gitu kan dia suspensinya full adjustable kan. Betul. Jadi dia bisa disesuaikan banget sama karakter kita nih. Kayak ini nih, preloadnya hidrolik. preload. Yang di sini juga Juga ada tuh. ada. Yoi. Jadi lengkap banget dan travelnya tuh panjang banget sih. Kita sih nggak ada ngerasain bottoming. Baru tadi loncatnya lumayan deh. Mendarat tuh blep. Terus Terus gitu aja, kayak lembut banget gitu ya. Tuh. Jadi penasaran banget kalau kita bener-bener main di lahan. Ya emang Ini- off-road gitu kan. Bisa dibilang kayak motor trail tapi versi gede. Oh iya. Karena kalau lihat di iklan komersialnya, Ha-ha. wah ini motor di bawah begajulan. Ugal-ugalan banget ya. Ugal-ugalan banget bawahnya. Nah ngomong ugal-ugalan, emang tadi kita juga ugal-ugalan deh. Karena torsi Wih, dari gokil. motor ini tuh 80 gokil Nm ya? 70 atau 80 Nm. Ya, karena kan dia emang mesinnya ini satu keluarga ya, sama si RS660, Tuan sama juga 60 juga. 60. Cuman dia lebih fokus ke torsi. Sebenarnya tenaganya memang paling kecil di antara dua Yes, itu. karena kalau RS660 itu kurang lebih 100 PS lah ya, kurang lebih Tapi torsinya dia cuma 60 something. Iya, kalau ini agak di Balik. adjust sedikit, Dibalik ya. dibalik jadinya lebih gedean torsinya dibanding yang lain. powernya. Cuma powernya agak di reduce nih, karena emang kalau motor gini nggak ngejar top speed lah ya. Iya. Buat apa gitu kan? Yang penting torsinya kuat. Yoi. Buat begajulan Nah. asik lah. Buat momentum dapat tuh gampang. Nah, Terus emang torsinya ini badak banget sih. ugal-ugalan sih. Jadi kita tuh capek pertama karena menahan hentakan torsinya yang wow. Jadi tangan tuh megang stangnya harus paten gitu ya. Nggak boleh kelemar-kelemar ya. Lemes dikit, dibuka gas ini kayak pengen lepas gitu. Dan tadi emang riding mode-nya dia ada banyak banget. Ada 4. Ada urban, ada off-road. Off-road tuh yang paling tinggi. Dan tadi emang kita Ada enduro juga ya. direkomendasiin sama si Pak Yudi, sama teknikalnya tuh suruh nyobain off-road. Karena off-road ini dia paling powerful, kemudian juga ABS-nya off. Yang Terus- belakang. belakang. Cuman emang traction control bisa mati semua sih. Bisa mati semua karena emang benar-benar buat mencicipi gimana rasanya wheel spin pakai mesin 660 cc. Jadi emang kita buka gas aja, ban pasti lari ya. Wih. nggak pakai ngeden ya? Nggak pakai ada ngeden lah. Nggak ada ngeden. Nggak perlu slip kopling. Kopling pun bahkan jarang kepake loh. Cuman biar nggak stall doang kopling. Iya, bener-bener cuma kalau ya keluar bejek, weng, motornya jalan. Kalau pengen kita lewatin obstacle, pengen loncat dikit, geger Beng. dikit aja, motornya terbang. Ya ini asli enak sih. Banget ya. Vibrasinya juga minim. Wah itu paling benar. Hawa-hawa panas juga nggak kerasa kayaknya ya. Treknya padahal begini Padahal ya. pendek ya dan nggak ngebut kenceng banget. kenceng juga. Iya. Angin tuh jadi sebenarnya kurang Biasa aja kena gitu. ke mesin sebenarnya. Heeh. Dan istimewanya Hmm. di mesin ini nih, di sebuah motor adventure yang cenderung mengarah ke off-road, Hmm. ada assist slipper clutch Hmm. sama quick shifter. Padahal itu umumnya gitu ya, ada di motor-motor tipe sport lah ya, baik On sport road ya? fairing atau sport naked ya di motor-motor on road. Cuman ya ada di motor yang sebenarnya basicnya udah buat off road gitu. Dan dia ada cruise control ya. Ada cruise control juga ya. Cuman memang tadi ada beberapa syarat lah. Nah, Kayak di quick shifter, Hmm. dia bisa dipakai di atas 3000 rpm. Terus cruise control cuma bisa dipakai di atas. dari gigi 3 ke atas. Ya, gigi 3 ke atas lah ya. Karena kalau gigi terlalu rendah juga motornya nggak bakal enak ya pakai cruise control. pasti Ya. Pasti iya kayak pengen mati gitu lah. Dorongan torsinya kuat banget. Kemudian tadi hawa panasnya nggak kerasa, vibrasinya minim, suaranya merdu banget ya. Wih, nyalain dong. Nyalain dong, nyalain dong. Wih. Geber bang, geber bang.
itu. Oh, itu soft limiter kali ya? Jadi nggak deg 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 deg. Oh iya. Soft limiter. Jadi dia tuh ada soft limiter ya teman-teman. Jadi saat kita geber ke 10.000 bisa mental lagi ke 9.000. Karena mungkin dia deteksi di motor posisi diem gitu kan. Bahaya banget kalau digeber mesinnya panas, nggak kena angin gitu kan. Cuma emang dari silencer yang besar ini suaranya merdu ya? Merdu banget ya. Tadi ada letupannya tipis. Yoi. Terus lagi apa ya? Rem. Kalau rem sebenarnya tadi kita lebih banyak ke Pakai belakang sih ya. Belakang sih emang ngejepit banget sih. Jepit banget sih. Dan untuk rem depan dia pakai cakram ganda. Cuma memang diameter tuh nggak gede banget. Nggak gede banget. Ciri khasnya motor-motor off-road lah ya. Iya, karena Semi motor floating cuma nggak gede. Karena motor off-road tuh kecenderungan pakai rem depan tuh minim banget kalau di jalan-jalan kayak gini. Bahkan kalipernya cuma 4 piston nih, kanan 2, kiri 2. Walaupun tetap sih Brembo. Terus juga nih bisa di-adjust levernya kanan kiri. Yes. Kirinya belum hydraulik. Terus ganti modenya tadi dari sini. Jadi kita gampang mau ganti 4 modenya sambil jalan bisa, yang penting tutup gasnya. Betul. Kemudian Layar TFT 5 inci. ah iya, layar Ini gede TFT. banget. Di sini kan tadi kan kita panasnya terik banget ya. Tapi ternyata informasinya masih Kelihatan banget ya. Karena dia ada 2 mode tuh, day and night kan. Terus dia ada aksesoris terpisah Apa tuh? pakai Bluetooth buat navigasi turn by turn. Oh, jadi dia Pakai bisa. Aprilia Mia, Nah, cuma itu opsional ya. opsional. Itu Jadi- nanti akan didatangkan lah. Jadi mesti beli terpisah. Buat modul si Bluetooth-nya itu. Jadi buat di off-road Mhm. ya udahlah belusukan. Tapi buat di on-road ini juga proper, ada navigasinya, ada cruise control-nya dan ada aksesoris tuh. Ya, Windshield yang lebih tinggi, terus ada box, ada pannier, Mhm. udah lengkap lah. lagi ya udah sih itu ya. Oh, tadi joknya sih ya. Dia karena joknya rata dan gundukan di depan banget Ini jadi ala kita motor fleksibel banget gitu. Kita Yes. mau gini, kita mau gini. Itu tuh nggak mentok gitu kaki gitu kan. Jadi gitulah teman-teman. Kira-kira Kira-kira impresi kita mencoba Aprilia Touareg 660 harganya 656. Yaudah teman-teman, sekian video ini. Hmm. Jangan lupa di like, di subscribe Motovan Indonesia. Akun TikTok kita juga diampirin lah biar Motovan Indonesia akunnya. Terus tonton mobil-mobil baru di Autofan Indonesia dan website kita autofan.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.